Curva Nord tak akan dukung Inter Milan di laga penting melawan Juventus. Curva Nord telah mengumumkan sikap mereka melalui sebuah unggahan di Facebook bahwa mereka tidak akan menghadiri pertandingan tersebut yang bakal digelar pada hari Senin. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Nerazzurri tidak akan mendapat dukungan dari salah satu kelompok ultras mereka ketika melawan sang rival. Laga ini sangat penting karena Inter yang berada di peringkat ketiga hanya unggul 1 poin atas Juventus yang saat ini berada di posisi keempat. Jika kalah maka Nerazzurri akan tergusur ke posisi 4 klasemen. Curva Nord tidak menjelaskan alasan di balik penolakan mereka untuk menghadiri laga Inter di Allianz Stadium. Nord akan hadir di laga Juventus versus Inter pada 3 April, 4 April dini hari WIB. Kami tak akan memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan diskusi yang biasa dan tidak berguna tentang ketamakan tanpa arti apa-apa. Kami punya alasan tersendiri dan ini seharusnya sudah cukup buat mereka yang membaca, cukup buat Anda untuk mengetahui bahwa ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua pemimpin kelompok. Ivano Bordon, duel Inter Juventus menentukan bagi kedua tim. Hingga giornata ke-30 Serie A musim 2021-22, AC Milan masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 66 poin dari total 30 pertandingan. Mereka unggul 3 angka atas Napoli yang berada di urutan kedua. Sementara itu, posisi ketiga dihuni oleh Inter Milan dengan 60 poin. Nerazzurri sendiri memiliki satu laga tunda melawan Bologna. Dalam sebuah wawancara dengan Tutto Mercato Web, Bordon berpandangan bahwa bentrokan Juve dan Inter akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan nasib kedua tim di papan atas klasemen Serie A. Laga ini akan menjadi penentu bagi kedua tim, tetapi saya pikir seperti biasa pertandingan akan berlangsung sangat seimbang. Saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, tetapi mengingat pentingnya laga ini, maka itu bisa menjadi permainan yang lebih cerdik. Tidak ada favorit, ujar Bordon. Hengkang dari Lazio, Acerbi pilih gabung Inter Milan. Menurut kabar yang dilansir Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa destinasi sang defender selanjutnya adalah bertemu kembali dengan ex-pelatih Biancocelesti, Inzaghi. Ia akan menjadi ex-pemain T'Aquile terkini yang akan pindah ke San Siro setelah Joaquin Correa, Stefan Savic dan Felipe Caicedo. Acerbi bisa menjadi penerus De Vrij yang kontraknya akan berlangsung hingga Juni 2023 mendatang. Pemain internasional Italia tersebut telah menginjak 34 tahun bulan lalu dan ia telah bergabung dengan T'Aquile sejak 2018. Sebelumnya ia pernah bermain untuk Milan selama 6 bulan dari Juli 2012 hingga Januari 2013 dan kemudian pindah ke Sassuolo. Matteo Marani, Inter kembali ke jalur Serie A jika mendapatkan hasil melawan Juventus. Sekarang, Nerazzurri memiliki kekuatan untuk menebus meskipun hanya selisih 3 poin dari pemimpin Liga AC Milan jika mereka memenangkan pertandingan di tangan. Inter memiliki sisa pertandingan terberat mereka di Serie A, setidaknya di atas kertas, segera setelah jeda ketika mereka melakukan perjalanan untuk menghadapi Bianconeri, dan jika mereka mendapatkan sesuatu dari itu maka mereka akan merasa yakin bahwa mereka dapat terus memenangkan liga. Jika Inter mendapatkan hasil bagus melawan Juventus, secara keseluruhan mereka akan kembali ke jalur Scudetto, mungkin itu akan menjadi titik balik bagi Lautaro, itu pasti akan menjadi kesempatan terakhir bagi Bianconeri untuk benar-benar mencapai hari terakhir dengan Scudetto masih dipertaruhkan, kata Marani. Monza akan menawar 10 miliar euro kepada Inter untuk Stefano Sensi jika dipromosikan ke Serie A. Monza saat ini berada di urutan ketiga dalam tabel Serie B, tetapi mereka terkunci dalam persaingan ketat dengan semua tim di tempat teratas dengan peluang realistis untuk mencapai tempat promosi otomatis atau tempat play-off. Jika klub dipromosikan maka mereka akan ingin membuat penandatanganan kualitas yang signifikan sebagai pernyataan niat untuk membawa skuad mereka ke tingkat yang tepat untuk papan atas. Sensi, yang saat ini dipinjamkan ke Sampdoria,
telah diidentifikasi sebagai pemain dengan jenis atribut yang mereka perlukan untuk melangkah, meskipun masih harus dilihat apakah Nerazzurri akan siap menerima tawaran mereka. Hakan Calhanoglu, ketika saya kembali ke Italia, fokus saya semua akan di Inter. Sekarang, sang gelandang dan rekan satu timnya akan menghadapi Italia besok, termasuk rekan setimnya di Inter Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, dalam pertandingan persahabatan, dan kemudian dia akan kembali berlatih bersama Nerazzurri. Setelah kembali, Calhanoglu berencana untuk fokus sepenuhnya pada persiapan untuk pertandingan melawan Juventus pada hari Minggu dan kemudian menjalani sisa musim ini satu pertandingan pada satu waktu karena Nerazzurri bertujuan untuk memperkecil jarak dengan AC Milan di puncak klasemen. Ketika saya kembali ke Italia, saya harus fokus pada klub dan liga saya. Segera setelah saya kembali, kami akan menghadapi Juventus. Milan berada di puncak klasemen tetapi kami memiliki satu pertandingan di tangan. Saya berharap ketika kami kembali kami akan dapat mulai menang lagi dan kembali ke puncak klasemen, ujar Calhanoglu. Hernanes, Inter menjalani musim yang sempurna setelah Supercoppa menang atas Juventus. Inter memenangkan trofi pertama mereka musim ini dengan mengalahkan Juventus untuk mengklaim trofi Supercoppa Italiana musim ini, kembali dengan cara dramatis untuk menang 2-1 dengan gol Alexis Sanchez di akhir perpanjangan waktu. Tentang penurunan performa Nerazzurri, Hernanes mengatakan bahwa, selama satu musim, periode seperti ini normal. Sejujurnya, saya kagum karena hingga Supercoppa Italiana melawan Juventus, ini adalah musim yang sempurna. Setelah itu, beberapa kelelahan mungkin mengambil alih. Dia juga berbicara tentang target Inter masa depan Paulo Dybala, dengan menyatakan bahwa, itu tergantung kemana dia memilih untuk pergi. Namun, jika dia pergi ke Inter, dia harus memainkan peran alaminya. Dia adalah striker kedua, dengan level teknis yang tinggi. Inter tertarik pada Sebastian Haller tetapi hanya sebagai opsi cadangan untuk Scamacca. Haller telah menjalani musim yang terik bersama sang juara Belanda, dan dia tampaknya memiliki profil yang dicari Nerazzurri sebagai pengganti jangka panjang untuk Edin Dzeko. Nerazzurri karenanya mengawasi situasinya dan menganggapnya sebagai target yang mungkin, tetapi sejauh ini minat mereka belum terwujud sebagai sesuatu yang konkret. Inter masih berusaha untuk mencoba dan membawa Scamacca di musim panas, tetapi mengingat fakta bahwa Nero Verdi tidak akan mengizinkannya pergi dengan harga murah, mereka telah menempatkan Haller sebagai alternatif. Inter bersiap untuk menjual sejumlah bintang muda di musim panas. Seperti dilansir calciomercato.com, talenta Inter berikut akan ditempatkan di pasar di musim panas: Samuele Mulattieri, Sebastiano Esposito, Michele Di Gregorio, Lorenzo Pirola, Lucien Agoume, Andrea Pinamonti, Gaetano Oristanio dan Filip Stankovic. Satu-satunya pemain muda yang mungkin dipertahankan Inter adalah Martin Satriano, yang tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Brest di Prancis, di mana ia dianugerahi pemain terbaik bulan Februari. Rencana Inter adalah mengirim Satriano dengan status pinjaman selama 1 tahun lagi untuk mencoba dan meningkatkan nilainya sebelum kemungkinan pindah tahun depan.